Sebagian orang awak, sebagian orang Melayu ni, kalau istrinya hamil 7 bulan, dibacakannya surat Yusuf. Bang ko amak baca surat Yusuf supaya anak ambo ganteng, Ustaz. Ganteng cando sikuteng. Supaya matonya biru, kulitnya putih, abuaknya karitiang. Mak, kalau apaknya cando ambo ko, ya hitam. Baalo anak kalaya, mato biru, kulit putih, abuak karitiang, tentu curiga loh apaknya si aman itu bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Sadaqa Rasulullah. Kalau kita baburu kijang buliah di surah panari kereta. Kalau kita letibo di Padang Panjang, malih hati nak balik ke Jakarta. InsyaAllah ya, Padang Panjang panjang padangnya. Alhamdulillah, syukurillah. Pada maghrib kali ini ambo kesempatan untuk berbicara di Masjid Al-Jihad, namanya Bu ya, Al-Jihad, Masjid Raya Al-Jihad. Masya Allah, dulu belum dibangun, dah kesini juga rasanya ya. Dan hadir bersama kita juga Bapak Insinyur Mahyildi, insyaallah. Berdiri Bu ya. Wali Kota Padang. Bukan kebaya sembarang kebaya, ini kebaya bermotif padi. Bukan buya sembarang buya, iko buya, Buya Mahyildi. Pantun istilah. Juga hadir Ustaz Irsyad Safar, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tadi tagaklah Ustaz. Nampak Bu? Ustaz Zulham. Zulham apa tadi? Zulhamdi, Masya Allah, Hamdi. Ketua MUI ya, Padang Panjang Ustaz ya. Yakumullah. Kemudian ada juga Buya Ansarullah. Buya Nasrullah. Nasrullah, pertolongan Allah ya. Ansarullah, penolong Allah ya. Dua-duanya beliau. Pertama membawa ke Padang Panjang ko lepas suruh je Buya ko. Sampai gini bersuruh juga, alhamdulillah sehat beliau. Terus semua nenek mama kita, budak kanduang, alim ulama cedia pandai, mohon maaf ambo tidak sapa satu persatu ya, nang kita tidak sebutkan namanya dan kadang tidak sebutkan galanya ya. Jadi mohon maaf kalau tidak tersebutkan tadi itu. Bapak Ibu angku-angku sekalian,
Ambo la minta izin tadi ka Buya Zulhamdi kan. Sebab orang Padang Panjang ko dek panjang Padang yang mencaliat dari jauh ya. Apa muka sui? Tifatul ko datang kemari ya kan. Kan bertanya-tanya nak. Bukan ladang sembarang ladang, ini ladang milik Pak Hakim. Bukan datang sembarang datang, iko datang musilaturahim. Ya Bu, mengaji ya sonda Bu? InsyaAllah. Jadi di tengah ada bencana kita ya mengenai asap ini ya. Memang ini ulah tangan manusia juga nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi rusaknya alam ini karena ulah tangan manusia itu sendiri. Rusak kabun babaka, lahan babaka, ya nak. Sampai mangok sih susah leh. Ini jugalah satu efek bahwa kalau satu perbuatan itu daya rusaknya merusak kepada masyarakat, ya, idza ra'aitumul munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kita sanggup untuk mengubahnya, kita ubahlah dengan tangan kita. Kalau dengan tangan itu juga bisa dengan kekuasaan. Alhamdulillah, ambo dulu pernah diamanahkan jadi menteri 5 tahun di bidang Menkominfo 2009 sampai 2014. Nah, persoalan yang berat ambo lihat waktu itu adalah merebaknya pornografi di kalangan anak-anak siswa, anak-anak muda kita. Maka waktu itu dilakukan penutupan situs-situs porno. Lebih 1 juta situs porno kita tutup waktu itu. Kecek wartawan, berapa biayanya Pak Menteri? Selembar kertas saja. 1 lembar kertas, maka tutup situs porno. Kalau operator itu bertanya, Pak Menteri, kalau kami nggak tutup bagaimana? Ya kalian kan saya tutup. Oh jangan Pak Menteri, katanya gitu. Ya, sebab omsetnya itu sampai 146 triliun setahun. Pitih sadwalahi itu Bu. Itu Telkomsel saja berarti. Jadi oleh sebab itu orang-orang soleh harus kita dorong menduduki jabatan-jabatan eksekutif, legislatif maupun yudikatif ini, supaya dia mengislah negeri ini, memperbaiki negeri ini. Kalau orang-orang toleh kok lawan daripada soleh, kacau negeri kau. Ya, macam di NTT itu gini, diresmikan oleh gubernurnya, minuman keras itu boleh, bayangkan, dilegalkan. Nah, kita melihat hal-hal begini, ya jangankan dilegalkan, diharamkan saja orang sembunyi-sembunyi kan, apalagi dibolehkan. Tentu dia akan merajalela dan sekaligus meratulela, sebab kaum perempuan ikut pula. Kita lihat dulu kan di Pantai Padang nih, bertebaran namanya tenda ceper. Apa tenda ceper? Itu tempat orang maksiat, disewakan tuh, enak. Alhamdulillah Buya Mahyildi sudah mengatasinya dan sekarang tidak boleh tenda ceper itu. Itu makanya eksekutif ini jangan diserahkan kepada orang-orang toleh, apalagi pada orang-orang yang nggak beriman. Sebagai contoh lain, ada tempat maksiat paling besar di Jakarta, namanya Alexis. Tempat pelacuran paling besar. Dulu waktu gubernurnya Pak Basuki Cahayapurnama, dia pernah masuk situ, wartawan dilarang masuk. Pas begitu keluar konferensi pers, berkeringatlah gubernur ini. Gimana Pak Ahok? Oh ini kalau istri saya tahu, katanya saya masuk ke dalam ini marah istri saya ini. 2 potong sih kain dipakai orang tuh kecil.
Begitu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, kita bilang usul Pak Anies, itu Alexis itu tutup lah tuh, ditutup cuma selembar kertas. Salai karate tutup. Makanya kita kalau dipegang oleh orang-orang saleh bagus hasilnya, ya kan? Nah, daripada Ustadz buya-buya kok, mohon maaf kok, Ustadz Zulhamdi lah berbusa-busa wak mengecek, jangan judi, jangan pelacuran, jangan minuman keras. Hanya sambil minuman keras, buya jangan kare-kare, nah mengecek lain. Paulah saja Ustaz. Tapi kalau wali kota macam itu, gubernur macam itu, satu lembar kertas selesai. Ya. Tapi kalau salah-salah dapat pemimpin nanti ya bisa balik lagi ke. Sekarang nih banyak nih yang LGBT mau dihalalkan, perzinaan enggak lagi jadi unsur pidana. Kan caya negara iwa tuh, Bu. Jangankan LGBT, asok saja orang membakar kabun sampai kemari. Padahal bukan orang Padang Panjang membakar kan. Tapi asok sasak enggak orang Padang Panjang ya. Jadi kalau melihat kemungkaran itu dicegah, karena dia akan berefek kepada yang lain. Jambara awak ketua kok? Si ada awak ketua? Si ya. Tolong kecil-kecilan Bu. Kamu kalau lu dua lupa berdiri. Jadi namo sembiring tadi ya nak. Namo sembiring. Sembiring ku kecil orang Batak. Orang Batak ku pamakan orang misalnya. Padahal ambo lalamo nak makan orang kok. Ya nak, lalamo nak makan orang kok. Tapi kalau tapaso dimakannya nak tapaso. Enggak lah, ya itu cerita-cerita konotasi sehingga asado sembiring untuk makan orang ya enggak. Enggak lah, berhenti mau makan orang. Pada kesempatan ini singkat ini, Buya sampai jam berapa ketua kok? Isya itu jam berapa? Sabawanis ya, insyaallah ya. Ya, kita bicara sedikit tentang perjuangan Rasulullah SAW dan hijrahnya. Sekarang ini tanggal 20 Muharram. Jadi di masa Rasulullah SAW ini ada hari, ada tanggal, ada bulan, tahun tak ada. Tahun tak ada. Jadi kalau buktinya ada bulan, itu ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, boleh Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah. Kan itu kan? Di awak ini agak kurang dikenal. Makanya waktu 1 Januari itu, malam 1 Januari 31 Desember tuh rami. Jam gadang tuh panuh tuh mercon jo kambang api ya nak. Tapi 1 Muharram kemarin sepi saja. Karena pemahaman kita. Padahal tahun yang berganti tahun Masehi. Masehi ini Al-Masih, tahun Kristen. Jadi yang punya kalender ini adalah orang Romawi, makanya disebut Masehi. Di masa Rasulullah hidup tidak ada tahun. Hari ada, tanggal ada, bulan ada, tahun tak ada. Sehingga tahun dinisbatkan kepada peristiwa-peristiwa. Kapan Rasulullah lahir? Kapan Rasulullah lahir? Yaitu tanggal Isna Asyar Rabiul Awal Yaumul Isnin Amul Fil, tahun gajah, karena Abraha dulu menyerang Ka'bah di tahun gajah itu. Karena ada peristiwa membawa pasukan gajah. Kapan Khadijah wafat, Abu Talib wafat, pelemparan batu di Taif, Amul Huzun, tahun duka cita. Jadi peristiwa saja. Tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian dan seterusnya. Jadi ambo ceritalah sedikit ya. Kita baru punya tahun ini di masa Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab. Makanya tahun kita ini masih muda, 1441. Kalau Masehi lah tiba di 2019, hampir lah 1000 ketinggalan. Ya nak. Kalau tahun Parsi juga udah lebih tua. Tahun Cina, tahun Cinoa,
Itu orang Imlek itu udah 2.500 sekian. Tapi ambo dak cerita itu, jadi ambo cerita hijrah ini dulu. Sebetulnya semua sirah mengatakan Rasulullah SAW itu hijrah tanggal 28 Safar. Keluar dari kota Makkah 28 Safar, 3 hari di Gua Thur. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat ke Yasrib atau Madinah. Tanggal 8 Rabiul Awal sampai di Kuba, 4 hari di Kuba, mendirikan Masjid Kuba, sholat Jumat sampai hari baru masuk ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal sesuai dengan tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya itu. Nah, cuman oleh Umar ditarik dari 28 Safar, ditarik ke 1 Muharram. Kenapa? 1 Muharram ini orang habis haji. Sebab Zulhijjah Muharram, badan orang sedang kuat. Ya Bu ya, kalau pergi haji kan badan awak tegap kan? Sebab awak kama-kama antri, kama-kama bondo-bondo, jadi berjalan jauh kan? Tawaf di Mina, di Arafah. Jadi, itu ceritanya. Jadi tidak ada doa Nabi yang terkait dengan 1 Muharram, tak ada. Jadi we lu doa 1 Muharram, tak ada. Sebab 1 Muharram ini memutuskan Umar Ibn Khattab, ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ambo ingin cerita sedikit mengenai khalfiyah. Khalfiyat latar belakang daripada hijrah ini. Sebab banyak juga orang hanya bercerita tentang hijrah dan bahkan mengatakan seorang penyanyi dangdut telah hijrah dari Purwokerto ke Jakarta. Itu enggak hijrah namun itu dong. Ada awak pergi Manggaleh pindah ke kota lain. Kamah hijrah? No way. Bukan itu yang hijrah. Coba lihat apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan hijrah. Jadi 3 tahun masuknya, tahun ke-7 kenabian, tidak usah terlalu jauh, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW beserta keluarga Banu Hashim ini diboikot di Syi'ib Abdul Muttalib. Tidak boleh disapa, tidak boleh ditolong, tidak boleh berjual beli, tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh membantu, tidak boleh menikahkan. Pokoknya muamalah nggak boleh. Siapa yang melanggar dihukum. Di boikot 3 tahun di Syi'ib Abdul Muttalib namanya. Syi'ib ini lembah tapi lembah kecil. Kalau bahasa Arabnya lembah besar itu Al-Wadi namanya. Wadi Badar misalnya, itu lembah besar. Kalau Syi'ib ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku pingin melihat di mana Syi'ib Abdul Muttalib atau Syi'ib Banu Hashim ini, dari arah Ma'la situ tuh, marah ke arah Ziziyah, nanti ketemu Masjid Jin sebelah kiri itu. Kita menuju Masjidil Haram. Habis Masjid Jin ini ada Mat'am Syria, nggak tahu masih ada nggak sekarang rumah makan Suriah. Ada gang Syi'ab Banu Umar. Nah, 1 gang lagi. Gang berikutnya itu Syi'ab Banu Hashim. Di situlah Rasulullah diboikot 3 tahun. Tidak boleh ditolong, tidak boleh disapa, ditempel tuh di kertas di dinding Ka'bah. Siapa yang melanggar kena sanksi. Luar biasa memang efeknya tuh keluarga Rasulullah SAW. Panah Rasulullah tuh makan daun, makan kulit kayu, bahkan panah 3 hari 3 malam. Tidak ada asok keluar dari dapur Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah berkata kepada Khadijah, wahai istriku Khadijah, itu di belakang ada sepatu kulit, ada sendal kulit yang sudah tidak terpakai lagi, cucilah itu, potong-potonglah, rebuslah. Untuk apa ya Rasulullah? Aku lapar, kata Rasulullah. Nggak ada yang dimakan. Dimakanlah oleh Rasulullah SAW. Dek karena kulit tadilah disamak, enak lah diolah, dimakan kulit, tidak bisa dicerna lagi oleh perut, keluar kulit pula itu. Tak ada orang yang dimakan itu Rasulullah. Ini perjuangan nih. Nah, itu lamanya 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu Allah mengutus rayap untuk memakan kertas perjanjian untuk pemboikotan tadi. Nah, tinggal kalimat bismillahnya saja. Maka Rasulullah SAW sudah agak bebas lah. Tapi apakah ujian daripada Allah kepada Rasulullah SAW sudah selesai? Belum. Alun lah. Wafatlah Khadijah tahun ke-10 kenabian tu.
Kalau orang kini kan baca lihat istrinya meninggal lah panjang pengananya. Di kecian sedih mana, enggak lo nampak sedih tadi. Kalau ibu-ibu kau menangis seri apa ikhlas menangis. Tapi kalau apa-apa kan tayo menangis enggak. Iko enggak apa-apa di siko yang tersinggung lo Pak. Iko di Afrika ambo cerita. Iko jangan bawa ibu hati kan nak muah ya nak. Iko cerita ya nak. Tapi Khadijah sama Rasulullah SAW ini memang beda. Kalau boleh dikata Rasulullah SAW inyo 3 bulan dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ayah sudah wafat. Ya bu ya. Begitu lahir yatim, ayah tak ada, tak pernah dijumpa. Lihat wajah ayah itu belum pernah. 6 tahun ibu wafat. Cerita ibu wafat kan di lagu seketik saja. Lalu Aminah meninggal di Abwa. Lewat cerita tadi kan. Tapi itu meninggal itu dramatis. Ketika mereka ini berdialog sepanjang malam, semacam Aminah ini ingin meninggalkan kesan yang baik untuk Muhammad ini. Tiba-tiba pingsan dan meninggal, dipeluklah sama anak 6 tahun. Anak 6 tahun. Sampai Rasulullah SAW pingsan. Itu ceritanya lain lagi nanti. Tinggallah dengan atuknya, inyaknya, Abdul Muttalib. 2 tahun Abdul Muttalib wafat. Tinggallah dengan Abu Talib. Udah miskin, anak banyak pula. Enak. Jadi kalau boleh dikata Rasulullah ini miskin dari kasih sayang. Dan kasih sayang itu baru beliau dapatkan ketika menikah dengan Khadijah. Kata orang Arab, jika engkau ingin mencari kasih sayang yang sejati, carilah dari seorang wanita, tentunya wanita yang solehah. Dan Rasulullah menemukan itu. Ambo banyak, kalau dikutip nih banyak ceritanya. Tapi paling tidak ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, walaupun usia Rasulullah dengan Khadijah ini berapa bedanya bu? 15 tahun. Rasulullah 25, satu riwayat mengatakan Khadijah usianya lah 40 tahun. Dan Khadijah lah 2 kali jadi janda. Meninggal suaminya tu. Nikah ke Rasulullah ni yang ketiga kali tu. Ya. Jadi mesranya hubungan walaupun umur aku berbeza 15 tahun. Waktu Rasulullah bertahanus di Gua Hira di puncak Jabal Nur itu. Maka suatu malam datanglah Jibril. Rasulullah tidak kenal nih. Dibawa tulisan oleh Jibril nih. Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ya Muhammad baca. Kata beliau menjawab, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku tak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Dalam Ibnu Hisham dijelaskan, ceritakan sampai dipeluk oleh Jibril. Keluar paluh Rasulullah sebesar-besar jagung, kata Ibnu Hisham. Kemudian Jibril membacakan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikulah 5 ayat pertama turun. Jibril naik ke atas langit dan berkata, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Aku Jibril dan engkau adalah Rasulullah. Ikulah pelantikan beliau menjadi Rasul. Sebelumnya baru Nabi. Umur 40 tahun. Kira-kira Khadijah berapa umurnya bu? Berapa bu? 55. 55 aku kan lah nenek-nenek. Jawab enggak? Lah nenek-nenek. Rasulullah tu ketakutan di dini hari itu. Jam-jam 1, jam setengah 2 malam tu turunnya dari Jabal Nur itu. Kalau awak kini naik ke Jabal tu naik sejam, turun sejam. Batu cadas kepleset atau jangkang wak situ, itu jangkang bahasa itu ya. Tasirambau patah lagi itu. Rasulullah ketakutan. Sampai di rumah dia berkata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nah diselimutilah oleh
Khadijah, dibiarkannya suaminya, kasihnya selimut, tenang, lalu sudah segar bangun baru disapa. Nah, ibu perhatikan bagaimana Khadijah menyapa Rasulullah, memanggil Rasulullah. Apa sebutannya? Kalau Rasulullah manggil Aisyah, ya Humairah. Kalau Khadijah manggil Rasulullah, ya Habibi, ya Habibi, qulli madza asabak, la sabar li. Dijali artinya itu, Bu. Duhai kekasihku, duhai kekasihku, ceritakanlah apa yang telah menimpa dirimu. Aku sudah tidak sabar lagi. Ya Habibi, ya Habibi. Nenek-nenek memanggil suaminya 40 tahun, ya Habibi. Ibu biku di rumah praktekkan di rumah tuh. Pulang ke rumah, ya Habibi, ya Habibi. Kece apanya anak-anak, tasapu lah maaf. Yo tasapu bahasa awak itu. Tasapu pas nak makhraj ambo kau masuk pas nak. Tasapu lah kalau orang Melayu tu meninggal membuang tabiat ini dia katanya gitu. Begitu memanggil, coba ibu tu tanggal 1 ya, apa aku habis gajian, ya Habibi, balapoh dompet tu. Betul ya? Kira-kira jadi mesra. Kalau Rasulullah itu dilempari dengan batu luka, Khadijah yang bersihkan lukanya. Pernah Rasulullah tuh pulang sudah hanya sedang sujud. Datanglah Abu Jahal kawan-kawan ini, diagiahnya okeng karuang kulit binatang lah baule, embusuk tu. Pulang ke rumah, Khadijah namanya menyambuni, dimandikannya Rasulullah SAW. Bayangkan. Sekarang Khadijah wafat. Pulang ke rumah, assalamualaikum, tak ada jawaban. Ambo wala saikum wa. Pulang ke Jakarta, assalamualaikum, tak ada jawaban dari rumah tu. Cuk pelabuhan meninggalkan kapal, mak. Itu agak lebay lesti. Biasa kan kapal meninggalkan pelabuhan, ikut pelabuhan meninggalkan kapal. Kecik orang Aceh tsunami, exactly 100% you are right. Ayo betul. Ayo memang, jadi laki-laki ini hebat karena di belakangnya itu ada wanita. Jadi di belakang itu pasti ada. Jadi kalau suami-suami itu bantu saya yang gagah-gagah. Kalau ada orang rumah itu lah error saya bawa. Kepulang lah indah. Pulang jalan ke rumahnya lupa kadang-kadang. Itu mau buka state rasio ya. Jadi kalau nyoba ganyi dia lah ya. Banyi ke ganyi ya tak. Sampai di mana kejiwa tadi itu? Jadi kembali kepada tadi, Khadijah wafat. Terlihat memang Rasulullah guncang, jarang senyum. Anak ketek baru Fatimah alun bisa diajak mengecek lah. Ya nak? Urusan orang dewasa kan belum ngerti lah. Tak lama wafat pula Abu Talib. Makin sewenang-wenang lah orang Quraisy ni sama. Memperlakukan, dulu orang masih menahan tangan nih. Kata mereka, janganlah kita aniaya, zalimi. Apa kecil orang nanti? Ya. Orang Quraisy menganiaya kemenakan tokoh Quraisy. Jadi ditahan. Begitu Abu Talib wafat, Masya Allah. Pernah Abu Jahal dipukulnya nih kening Rasulullah pakai ujung tongkatnya berdarah nih, basah wajahnya. Dengan darah beliau pulang sendiri. Suatu saat beliau mengajak sahabat anak asuhnya itu bernama Zaid bin Harithah ke Taif. Taif ini 125 kilo Pak dari Makkah. Udara lebih dingin, pohon lebih banyak. Dan kalau musim hujan tuh ayat tak genang-genang. Agak lama terkenang di situ. Berharap orang Makkah kok yang kasar. Kalau mengecek kok kasar. Matowe jarang terbuka. Nyaringi itu. Kan? Nah, jadi pergi ke sana bukannya disambut malah dilempari dengan batu. Rasulullah bercerita kepada Aisyah, beban dakwah yang paling berat aku rasakan ketika aku berdakwah ke Taif. Tidak ada satu pintu rumah yang terbuka kecuali mereka melempari aku dengan batu dan aku berdarah-darah dan aku pingsan.
Setelah aku siuman, aku lihat pintu langit terbuka. Datang dua malaikatul jibal yang berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami sudah dapat izin dari Allah. Kalau engkau izinkan, kami angkat dua gunung ini. Itu malaikat jibal kau ya. Jadi gunung kau ada penjagonya kau ya. Singgalang, Bukit Tui ya. Ada malaikat mamaci itu ya. Jangan maksiat lu baru diampehnya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kami angkat ini supaya musnah penduduk Taif. Apakah engkau izinkan? Allah maghfir liqaumi wa hum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini, mereka berbuat begini karena tidak mengerti. Disitulah curhatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuat dalam Sahih Bukhari, dimuat lengkap. Ya Rabbi ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ya Rabbi? Ila aduwin ba'idin yatajahamuni am ila sadiqin qaribin malaktau amri. In lam takun ghadbanan alayya fala ubali ya Rabbi. Waduh, iko bahasa hati ya, tercurah semua perasaan Rasulullah. Rasulullah kok ditugaskan Allah berdakwah, dilempari dengan batu. Kalau Allah mau nih, kalau Allah mau, Allah bisa cegah. Sebab Allah, innallaha was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah bisa bilang, ya Muhammad jangan ke situ. Situ orang udah menyiapkan batu, tapi Allah izinkan pelemparan batu. Artinya apa? Artinya apa? Allah masih ingin menguji wala wal wafa seorang Rasulullah, kesetiaan dan loyalitasnya. Sehingga kata Rasulullah, ya Allah, kepada engkaulah kucurahkan segala deritaku ini. Sedikitnya kekuatanku untuk menghadapi mereka, lihatlah bagaimana mereka menghinakanku ya Allah. Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas dan engkau adalah Rabbku. Pada siapa aku ini hendak engkau serahkan? Kepada musuh yang jauh yang akan memusnahkan diriku, atau kepada kerabat sahabat yang akan membantu dakwahku ini ya Allah? Terserah kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau timpakan kepadaku, asalkan engkau tidak murka ya Allah, fala ubali, aku tak akan peduli. Tertunduk wajah beliau, darah menetes-netes keluar dari itu, dari Taif. Tak lama turunlah surat Yusuf. Sebagian orang awam, sebagian orang Melayu nih, kalau istrinya hamil 7 bulan dibacakannya surat Yusuf. Bang ko amak baca surat Yusuf supaya anak ambo ganteng, Ustaz. Ganteng cando sikuteng. Supaya matonya biru, kulitnya putih, abuaknya karitiang. Mak, kalau apaknya cando ambo ko, ya hitam. Baalo anak kalaya, mato biru, kulit putih, abuak keritiang, tentu curiga loh apaknya si aman itu bahan. Gunanya surat Yusuf bukan itu. Gunanya surat Yusuf bukan itu. Surat Yusuf kok hiburan bagi Rasulullah. Bamang kau ambo kecilkan hiburan. Seolah-olah Allah berkata begini, ya Muhammad, bukan engkau saja Nabi yang menderita, Yusuf lebih menderita lagi dari engkau. 2 tahun umurnya, Mak. 2 tahun umurnya lah dibuang dek abang-abang kandungnya, dibuang ke sumur. Ndak baju loh, dicopot baju tadi, tanggaan baju tadi, dilumuri pakai darah domba, dikatakan kepada ayahandanya Yakub, Yusuf dimakan oleh serigala. Manggaruang lah orang gae. Bu, anak 2 tahun bu, Pak. Sadang apa? Sadang lucu. Nanti tanya orang punya anak, ambo kerja di kantor rasuka pulang sebawa anak 2 tahun, no lapan jalan, mengecek tebata-bata, lapan mau lucu-lucu malawa-lawa ste, enak. Itu namanya qurratu ayun tuh, cahaya mata itu. Pesek kecil orang mancuang nyambo. Iya. Begitulah mana. Nah, ini anak hilang. Pungut oleh kafilah.
Oper sana, oper sini, jual sini, jual ini. Macam anak ayam, macam anak kelinci, dipajual balikan jatuh ke Al-Aziz, difitnah, masuk penjara 7 tahun. Lama baru bersuruh jo ayahanda balik. Ya, puluhan tahun sampai diriwayatkan mata Yakub yang hitam tu lama mutiah buto menangisi kepergian Yusuf. Jadi surat Yusuf itu hiburan bagi Rasulullah, bahwa ada nabi yang lebih menderita. Nah, itu tahun ke-10. Tahun ke-11 kenabian namanya Isra Mi'raj. Ya nak? Nah, itu sendiri nanti kita bahas Isra Mi'raj. Ahlan wa sahlan. Nah, ini Pak tagaklah orang cari. Ini Ustaz Reza Palevi yang bukan orang Iran tapi beliau wali kota Payakumbuh. Nah, jadi ambo cerita bilang tadi, Pak Wali kau orang Padang Panjang ke Mancalia wali kota Payakumbuh tu. Dia ganteng dah bu. Ya, ahlan wa sahlan Pak Wali. Banyak wali kota kumpuh kau. Mana? Tarian kau bu, kenapa berarti mu? Gak orang Bukit lain. Jadi sampai di mat. Oh ini Isra Mi'raj ya. Tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-12 Bay'ah Aqabah Ula. Tahun ke-13 kenabian Bay'ah Aqabah Tsani. Kemudian deklah paneh hati orang Quraisy ini. Berkumpul dia 100. Oh, lah bangihnya ndak bisa ditahan lagi. Keputusannya tangkap Muhammad hidup atau mati. Maka Allah mewahyukan, ya Muhammad, engkau jangan tidur di tempat tidurmu malam ini dan kau berhijrah ke Madinah. Temanmu adalah Abu Bakar. Barangkailah tengah malam. Enak. Padahal Abu Jahal sudah mengumumkan siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Unta ke berapa kau gini Ustaz? Unta kan 10 ini ya, kalau korban 10 orang ya, 10 orang kali ya, saya lah tuh 2,5 sekitar 25 juta kali ya, 3 kalau gadangnya. Nah itu harga unta. Habis kata mbok tambah stek. Jadi kata Abu Bakar, asri ya Rasulullah, asri, cepat ya Rasulullah. Jadi nanti kita dipanah orang. Sebentar ya Abu Bakrin. Rasulullah naik ke atas bukit, dia pandang kota Makkah itu. Dia diusir dari kampung itu. Dia tunjuk kota Makkah itu. Wallahi innaki la khaira ardillah wa ahabbu ardu ilallah. Laula kharajtu minki ya Makkah ma kharajtu. Berlinang air mata beliau. Demi Allah engkaulah sebaik-baik negeri wahai Makkah. Negeri yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai. Sekiranya aku tidak diusir dari negeri ini, aku tak pernah keluar dari sini. Itulah 3 hari di Gua Thur. Terus ke Yasrib. Di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal 4 hari. Itu cerita buat tadi. Itu hijrah, itu perjuangan. Ya. Tahun kedua Hijriah, baru 2 tahun nih, kan tahun belum ada. Tahun kedua perang Badar. Berikutnya perang Uhud. Perang barangkali Rasulullah perang. Selama kurun waktu 9 tahunnya 85 kali berperang. Itu bangsa Islam. Berperang 85 kali. Ndak banggaleh 85 kali. Kalau di rato-rato setiap 1,5 bulan sekali beliau berperang. Ada yang menyerang, ada yang diserang. Nah, sedikit lagi nih penutupan. Nah, tahun ke-6 Hijriah bermimpi haji, mimpi seorang nabi, wahyu. Berangkatlah tuh 7.000 orang. Dihadang oleh Abu Sufyan di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, disebut Sulhu Hudaybiyah. Tahun ke-7 boleh umroh masuk Makkah. Ini hasil perjanjian Hudaybiyah, boleh umroh saja, haji nggak boleh. Tahun ke-8 Quraisy berkhianat, maka Rasulullah menyerang Makkah. Ini disebut Fatu Makkah, pembebasan Makkah. Rasulullah berkuasa di Jazirah dan Makkah. Coba bayangkan, 8 tahun yang lalu beliau diusir,
dari Makkah. 8 tahun kemudian beliau menjadi penguasa di Jazirah. Tahun ke-9 Rasulullah menyuruh Abu Bakar pergi berhaji, hadir 70.000 orang. Rasulullah tidak ikut. Tahun ke-10 Hijriah barulah Rasulullah memimpin jamaah haji. Ada riwayat mengatakan 130.000 orang. Nah ini di sinilah khutbah Hajjatul Wada di Jabal Rahmah. Apa kata Rasulullah SAW? Ayuhan nas isma'u qawli waqilu fa inni la adri la'alli la alqakum min ba'di amin hadha bihadzal mawaqifi abada la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'ah. Ini ceritanya nih, terakhir. Wahai manusia, dengarkanlah wasiatku ini, karena sudah sampai kabar kepadaku tahun depan umurku tak ada lagi dan kita tidak akan bisa berjumpa selama-lamanya di sini. Janganlah engkau kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Sebagian kalian akan memenggal leher saudaranya sendiri. Itulah ceritanya. Baru beliau khutbah Hajjatul Wada. Yang lain-lain, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnati. Ya Bu. Jadi kalau kita lihat hijrah itu, di hadis dikatakan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Tidak ada lagi hijrah fisik. Orang berhijrah itu dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Setelah Fatu Makkah enggak ada lagi hijrah. Hijrah fisik, yang adalah hijrah maknawi. Lah Bu, lain kali ulang lihat. Boleh ya Bu? Orang azan ya, kita sholat dulu ya. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa nanti jumpa lagi. Orang sudah azan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Japui Suryan tabawo selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.